Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana, NIM 2001010107, kelas 5 reguler A4, MK Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Di sini saya akan menjawab 3 soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Soal pertama, kalau kamu seorang manajer di suatu organisasi, bagaimanakah cara saudara menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam organisasi? Ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh seorang manajer di suatu organisasi agar bisa menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam organisasi. Menggunakan 9 metode menghitung kebutuhan tenaga kerja atau manpower planning. Saat menghitung kebutuhan jumlah pegawai, kita menyusun rencana ketenaga kerjaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan, yang disesuaikan dengan rencana pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Pokok perencanaan tenaga kerja adalah efisiensi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki perusahaan dan merekrut sesuai kebutuhan. Pertama, ada metode keputusan manajerial. Setiap manajer divisi atau departemen memperkirakan kebutuhan tenaga kerja masing-masing yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai beban kerja serta efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, manajemen tingkat atas menghimpun dan menyetujui perkiraan kebutuhan karyawan untuk setiap divisi. Metode studi kerja. Metode ini menganalisis waktu kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Manajer menghitung unit pekerjaan yang direncanakan dan waktu standar per unit. Contohnya, output pekerjaan yang direncanakan setahun yaitu 100.000 unit. Waktu kerja standar per unit 2 jam. Jam yang dibutuhkan 2 dikali 100.000 sama dengan 200.000 per jam. Waktu kerja produktif per kerja setahun 2.000 jam. Maka jumlah yang dibutuhkan 200.000 dibagi 2.000 yaitu 100 orang. Metode ini lebih cocok untuk jenis pekerjaan manual dan berulang atau yang sifatnya tidak berubah-ubah. Metode model matematika. Model matematika menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam bentuk formula atau rumus matematis. Beberapa permodelan yang sering digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja adalah model regresi, optimasi, dan probabilistik. Metode hitung ini sangat kompleks dan hanya cocok untuk perusahaan besar. Metode tren. Dengan metode ini, Anda mencatat kebutuhan tenaga kerja dalam kurun beberapa tahun ke belakang, misalnya 5 tahun. Anda dapat menghitung karyawan setiap akhir tahun dan membuat grafik sederhana yang menggambarkan data jumlah karyawan. Dari grafik tersebut dapat diketahui pola atau tren jumlah penambahan tenaga kerja dari tahun ke tahun. Dengan berkaca pada data masa lalu, Anda dapat membuat perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk setahun ke depan. Selanjutnya, metode rasio. Metode ini merupakan model hitung sederhana dengan membandingkan faktor-faktor terukur yang dipengaruhi oleh tenaga kerja, misalnya pendapatan atau laba usaha. Sebagai contoh, jumlah karyawan tahun lalu 200 orang, menghasilkan pendapatan tahunan perusahaan 200 miliar. Maka rasio 1:1 atau 1 orang berbanding 1 miliar. Dengan demikian, jika target pendapatan tahun ini 250 miliar, maka perkiraan kebutuhan karyawan baru adalah 50 orang. Metode anggaran. Metode ini menggunakan anggaran sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan penambahan karyawan baru menyesuaikan anggaran rekrutmen dan upah
atau gaji karyawan yang dialokasikan oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini, manajer divisi hanya menjalankan keputusan dari pimpinan perusahaan. Metode Delphi ini merupakan metode menghitung kebutuhan tenaga kerja melalui survei terhadap para ahli di perusahaan. Dalam survei ini, Anda bisa meminta pendapat mereka berdasarkan pengalaman mereka di organisasi. Dari hasil survei, Anda membuat kesimpulan tentang perkiraan kebutuhan karyawan, kemudian mengirimkan kembali ke mereka melalui survei. Cara ini dilakukan berulang hingga tercapai konsensus di antara para ahli mengenai perkiraan yang mendekati akurat. Metode kalkulator HR. Dalam metode ini, Anda menghitung sejumlah metrik ketenaga kerjaan seperti tingkat turnover, tingkat retensi, biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen, tingkat produktivitas, dan lain-lain. Dengan menghitung angka tersebut, Anda bisa merencanakan kebutuhan staf di masa depan. Dari banyaknya tadi metode yang dapat menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam organisasi, maka saya jika menjadi seorang manajer, saya memilih metode studi kerja ini. Karena di sini kita lebih mudah menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan metode ini sifatnya tidak berubah. Soal nomor 2. Kenapa peran lingkungan organisasi harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia? Jelaskan. Peran lingkungan organisasi harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM karena menurut L. Mathis dan Jackson 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan SDM sangat penting bagi organisasi. Karena pada dasarnya, perencanaan SDM ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dilakukan dengan cara ketepatan, menentukan jumlah, kualitas, dan waktu rekrutmen, serta penempatan yang tepat. Sebuah organisasi dengan perencanaan SDM yang baik akan melahirkan SDM berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan daya saing organisasi dalam kompetensi nasional maupun global. Selain itu, perencanaan SDM yang bermanfaat pada kelangsungan dari organisasi tersebut di masa yang akan datang. Dengan perencanaan SDM, pimpinan organisasi dibantu dalam mendayagunakan SDM secara optimal, sehingga organisasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka waktu lama. Hal lainnya adalah organisasi akan mampu merekrut tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan dilakukan pada waktu yang tepat. Berikut ini dijelaskan mengenai betapa pentingnya perencanaan SDM bagi organisasi. 1. Perencanaan SDM mampu membimbing pekerja lebih sukses. Artinya, melalui perencanaan organisasi dapat melakukan pendayagunaan pekerja secara optimal, penempatan pada jabatan tertentu dan jenjang karir yang sesuai dengan kepentingan individu dan organisasi. 2. Perencanaan SDM memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan terjadi. Hal tersebut mampu mengantisipasi kondisi usaha secara lebih dini. Organisasi dapat mengembangkan tenaga kerjanya melalui pelatihan, mutasi, dan sebagainya. Hal tersebut disesuaikan terhadap perubahan-perubahan organisasi. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan kita dalam melakukan suatu hal dan kita juga bisa meminimalisir adanya perpecahan dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, peran pengembangan SDM bagi organisasi. Peran pengembangan SDM bagi organisasi adalah 1. Pengembangan SDM akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. Kedua, pengembangan SDM akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. Ketiga, pengembangan SDM mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif organisasi. Soal ketiga, menurut saudara, sifat apa saja dalam organisasi yang menjadi ciri suatu perencanaan dan pengembangan SDM untuk mencapai tujuan organisasi?
Yang pertama, memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan iptek. Yang kedua, mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu dan keunggulan. Yang ketiga, menghasilkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global. Baiklah, itu tadi jawaban ketiga soal UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto SEMSI. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ronald Aprianto SEMSI. Terima kasih atas ilmu yang diberikan di semester ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat banyak kesalahan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.